Mun manapi kiai sebenarnya diri Syarifah saya benih kiai asmana, tetapi asmana tai ada pagi kamu apa kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dimanapun kita berada, semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya menanggapi videonya Habib Rehan Al-Ghadri ini, lagi viral lagi nih. Dulu sempat viral. Jadi videonya Habib Rehan Al-Ghadri ini sempat viral dulu, yang ngata-ngatain kiai tai bagi kiai-kiai yang menikahi syarifahnya Ba'alawi. Tapi itu kan masalah fikih sebenarnya ya. Jadi kalau masalah fikih ini nggak boleh terlalu fanatik seperti itu. Toh kafaah itu kalau yang sudah pernah ngaji kitab Uqudul Lujain atau yang sudah pernah ngaji kitab Syarah Qurratul Uyun begitu kan, itu ya bukan syarat sahnya pernikahan. Jadi apalagi ini dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini karangan ulama mereka juga. Jadi kalau dalam masalah masih ranah fikih, jadi jangan terlalu ngegas. Ya, beliau ini teman-teman ya, jadi dengan berapi-api sangat semangat mengatakan kiai yang menikahi syarifahnya Ba'alawi itu kiai tai. Oh, masya Allah, masa seperti itu ngomongnya gitu ya. Ya mungkin beliau terlalu fanatik kepada nasabnya gitu. Sekarang nasab mereka juga masih dipertanyakan. Tapi setidaknya kalau masalah kafah itu masalah hukum fikih. Ulama itu beda-beda pendapat. Hampir dari 3 madhab itu satu yang mengatakan kafaah itu menjadi pertimbangannya, yaitu madhab Syafi'i. Di kitab I'anah ada itu masalah kafaah itu. Saya coba di kitab ini teman-teman, di kitab Bughyatul Mustarsyidin. Jadi kalau dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ini, madhab Imam Malik itu tidak menganggap adanya kafaah. Nah teman-teman yang tidak tahu kafaah itu sepadan atau sederajat lah, gampangnya begitu. Jadi ya kalau orang alim nikahnya sama orang alim, kalau dia pengusaha ya menikah dengan anak pengusaha juga gitu. Jadi kalau petani, bahkan dikatakan ya kalau orang pengusaha tidak pengusaha tapi menikah dengan orang biasa, atau dia orang kaya menikah dengan orang biasa, atau dia orang yang alim menikah dengan orang yang tidak alim, yaitu tidak kufu namanya, nggak sepadan. Tetapi masalah masalah kafaah ini kan tergantung dari walinya teman-teman. Jadi kalau walinya oke, yang perempuan oke, itu nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Di sini bahkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu kan dikatakan Imam Malik itu tidak menganggap kafaah itu ada. Artinya bukan persyaratan, hanya pertimbangan. Kalau di kitab Qurratul Uyun itu pertimbangan yang perlu dipertimbangkan, namanya yu'tabaru fi zaujiyah al-kafaah. Jadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pernikahan itu masalah kafaah. Bukan menjadi syarat sahnya pernikahan, tidak. Jadi bagaimana? Ya kalau orang biasa menikah dengan seorang syarifah gitu, ya boleh-boleh aja ketika
si perempuan itu mau, ketika walinya itu mau, ya nggak ada masalah. Coba teman-teman tanya langsung yang kenal dengan Ki Ali Badri kayak apa Ki Ali Badri. Ki Ali Badri itu punya istri 2, syarifah semuanya. Dan mertuanya aman-aman aja. Artinya mertuanya ketika ngelamar istrinya itu, orang tuanya nerima mertuanya, nggak ada masalah. Perempuannya pun ketika dilamar nggak ada masalah. Nah ketika si istri nggak ada masalah, orang tuanya nggak ada masalah, ya nggak apa-apa. Kecuali kalau memang, karena memang kafa'ah itu haknya perempuan, kafa'ah itu artinya berhak menolak. Lowong itu loh nggak layak dengan saya, ngapain saya nikah dengan dia? Nah itu perempuan. Tapi ketika bilang perempuannya oke nggak apa, nggak ada masalah, ya nggak apa-apa. Jangan terlalu ekstrim lah berfatwanya. Ketika hal itu mesti karena fikih, karena fikih itu lentur. Dan mungkin juga nggak pernah baca kitab Al-Istizadah mungkin beliau ini. Siapa? Habib Rehan. Makanya bahasanya kasar betul. Nggak pernah baca kitab Al-Istizadah, di mana dalam kitab Al-Istizadah itu ada seorang Habib dari keluarga Ba'alawi itu menikah dengan seorang syarifah dari keluarga Al-Hasani. Itu dianggap nggak kufu oleh pemerintah. Ya, oleh pemerintahnya dianggap nggak kufu. Artinya itu dapat cambukan 300 kali dan diminta untuk menceraikan istrinya itu. Ada seorang Habib dari keluarga Ba'alawi menikah dengan seorang syarifah dari keluarga Al-Hasani, dari keluarganya Syarif Aun Al-Hasani. Nah, oleh Syarif Aun, Habib itu dicambuk 300 kali dan diminta untuk menceraikan istrinya syarifah itu. Apa itu? Kalau bukan nggak kafa, nggak kufu. Nggak kufu itu bagi menurutnya keluarga Al-Hasani itu nggak kufu. Sama seperti yang ada terjadi di kota Pasuruan itu. Ada seorang Habibah, seorang syarifah Ba'alawi menikah dengan seorang Kus, putranya Kiai. Oleh tokoh Habib di situ disuruh diminta dibawa ke kepolisian, suruh ceraikan. Itu apa anggapannya? Nggak kufu. Kan ada nggak kufu kan? Ya sama seperti peristiwa dulu di Mekah ketika seorang Habib nikah dengan seorang syarifah Al-Hasani. Oleh penguasa disuruh ceraikan, dicambuk lagi 300 disuruh ceraikan. Apa kalau nggak kufu? Ya nggak kufu itu. Anda kan berkaca seperti itu sebenarnya jangan terlalu ekstrim lah gitu. Mungkin juga nggak pernah baca sejarah mungkin ya. Jadi Habib Rehan Al-Gadri ini nggak baca sejarah. Sejarah di ilmu nasab itu tentang keluarga baginda Nabi itu banyak keturunan dari Sayyidina Hasan, keturunan Sayyidina Husain yang menikah dengan orang bukan dari golongan mereka. Artinya nggak kufu. Ummul Qasim putranya Sayyidina Hasan Al-Musanna itu nikah dengan Marwan bin Abban bin Utsman bin Affan. Bukan dari, kan sudah beda fam lah. Bani Quraisy sama bukan Bani Quraisy, atau kan Sayyidina Utsman bin Affan dari Bani apa? Beda. Terus ada Fatimah putranya Sayyidina Hasan Al-Musanna itu nikah sama Ayyub bin Maslamah Al-Makhzumi. Bukan dari keluarga Quraisy, dari Bani Makhzum. Aidah binti Zainal Abidin Sajjad itu nikah dengan Nuh bin Ibrahim bin Talhah. Bukan dari sepupu-sepupunya ndak gitu. Ada Fatimah binti Zainal Abidin Sajjad itu nikah dengan Al-Mundhir bin Zubair bin Awam. Ada Sukainah putranya Sayyidina Husain alaihissalam itu menikah dengan Zaid bin Umar bin Utsman bin Affan. Itu berarti menunjukkan ya bukan patokan gitulah. Jadi ya kafa'ah itu hanya pertimbangan dari haknya perempuan untuk mempertimbangkan. Coba baca di kitab Qurratul Uyun itu. Kitab Qurratul Uyun itu menjelaskan hal yang perlu dipertimbangkan. Wa mimma yu'tabaru fi zaujiyah al-kafa'ah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan, bukan menjadi persyaratan. Artinya kalau nggak dipertimbangkan, ya nggak ada masalah. Nggak apa-apa itu, nggak ada masalah. Artinya sah-sah saja itu masalah kafa'ah ya. Jangan terlalu fanatik lah gitu. Ada lagi itu yang masalah. Justru dianggap tidak kufu
orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi menikahi seorang putri alim, artinya menikah dengan ning atau nyai. Ning atau nyai. Menikah ning atau nyai. Ning itu putrinya seorang kiai. Atau nyai itu ya putrinya seorang kiai. Ada seorang yang mengaku sebagai zuriat Nabi, sebagai syarif. Gampangnya Habib lah, ngaku Habib gitu. Ngaku Habib sebagai zuriat Nabi gitu. Tapi bodoh gitu. Itu enggak kufu itu. Ada kitab itu. Ada kitab fatwanya ulama, ada itu. Artinya ya masalah kafa'ah itu adalah kesepadanan, bukan persyaratan sahnya nikah, bukan, tapi pertimbangan di dalam pernikahan. Andaikan walinya memperbolehkan ya terus siapa si perempuan juga memperbolehkan mau menikah, ya itu enggak apa-apa, enggak sah saja. Bahkan yang menarik itu ada orang mana itu ya? Jadi barang siapa yang menikahi dengan Syarifah Ba'alawi itu, jadi dia tidak akan diterima amal ibadahnya sampai dia bertaubat. Sampai dia bertaubat atau mau mengembalikan keperawanan si perempuan itu. Wih, di mana itu hukum seperti itu? Nikah kok disebut haram, nikah kok disebut berzina. Orang nikah itu loh biar tidak berzina. Biar tidak berzina makanya suruh nikah. Ini malah orang nikah dianggap berzina. Orang nikah malah dianggap berdosa besar. Ini kan lucu, fatwa lucu gitu. Nah, teman-teman sekalian yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut saya mungkin Al-Mukarram Al-Habib Rehan Al-Gadri itu perlu belajar lagi lah. Perlu belajar lagi masalah fikih, atau ya jangan terlalu fanatik lah dengan nasabnya gitu. Demikian kalau lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.